Banyak sekali trainer yang sangat hebat dalam aspek delivery di depan kelas, tetapi mengalami permasalahan ketika sedang asik mengajar, tiba-tiba menyadari bahwa waktu tinggal sedikit, tetapi materi pelatihan yang harus disampaikan masih sangat banyak. Selain faktor emosi yang belum terlatih, biasanya trainer seperti ini melupakan satu aspek yang paling tidak bisa dikompromi, yaitu manajemen waktu. Saat hendak mengajar, mereka langsung membuat PowerPoint slide, membawa proses strukturisasi sesi pelatihan hanya dalam bentuk catatan-catatan kecil yang kasar. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story mengacu pada video tentang perencanaan pembelajaran singkat berkelanjutan. Berikut adalah tahapan yang harus pertama kali dilakukan setelah proses needs analysis rampung dan terkonfirmasi oleh user atau klien. Sebelum saya masuk ke cara menyiapkan formulir 4G, saya perlu ingatkan bahwa kompetensi yang pertama dalam Millennial Trainer Program adalah pelaksanaan pembelajaran singkat berkelanjutan atau 4G. Dan perilaku terukur pertama dari kompetensi tersebut adalah menyiapkan formulir 4G sebagai rencana sesi pelatihan yang lengkap dan terstruktur. Pada praktek kerja sehari-hari, elemen keterampilan spesifik ini akan dilakukan oleh tim model development di tempat kerja masing-masing. Tetapi sebagai seorang trainer masa kini, teman-teman wajib mampu mendemonstrasikan semua elemen tersebut. Pada dasarnya, teman-teman perlu mengisi semua bagian di formulir 4G, yaitu judul pelatihan, durasi pelatihan, jumlah peserta, tujuan pelatihan, tugas-tugas pelatihan atau proses implementasi pelatihan, daftar subtopik pelatihan, rencana kegiatan pemahaman setiap subtopik, dan alur pelaksanaan sesi pelatihan menggunakan alokasi waktu 4G. Mari kita mulai satu persatu. Judul pelatihan, durasi pelatihan, dan jumlah peserta. Menyiapkan formulir 4G sama artinya dengan melakukan proses mapping and modeling, di mana seorang trainer membutuhkan sebuah kemampuan imajinatif. Itulah mengapa sejak awal tiga hal ini perlu ditulis. Tujuannya adalah untuk memampukan seorang trainer membayangkan dinamika yang akan terjadi di kelas. Dengan judul seperti ini, durasi selama ini, peserta sebanyak ini, kira-kira faktor apa saja yang perlu saya persiapkan, faktor apa saja yang perlu saya dahulukan, dan lain sebagainya. Tujuan pelatihan. Selama proses needs analysis berlangsung, seorang trainer pastinya telah dikonfirmasi oleh klien mengenai tujuan dari pelatihan di kelas yang akan dilaksanakan. Semua persetujuan tentang hal ini harus diekspresikan dalam bentuk. Yang pertama, learning objective, dan yang kedua, learning benefits. Learning objective. Ini adalah tujuan yang hendak dicapai sesaat setelah sesi pelatihan di kelas berakhir. Artinya ini mencakup knowledge and skill apa yang akan didapat oleh peserta di kelas. Ada beberapa mazhab yang bisa dipakai sebagai dasar penulisannya. Seorang trainer yang profesional bisa memilih salah satu di antaranya. Yang pertama, kaidah action, outcome, qualifier. Action adalah apa kata kerja yang mengawali, sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta. Misalnya, mendemonstrasikan, memahami, membuat, menyusun, dan lain-lain. Outcome adalah objek dari action. Misalnya, pentingnya komunikasi, keahlian konseling, konsep diri, dan lain-lain. Qualifier adalah ukuran, dasar, atau metode yang menjadi fokus dari action dan outcome. Misalnya, menggunakan kaidah komunikasi asertif berdasarkan konsep 9 behavioral skill, dan lain-lain. Contoh kalimat utuhnya adalah, peserta mendemonstrasikan keahlian konseling one-on-one dengan anggota timnya menggunakan kaidah expectation talk. Kaidah yang kedua adalah ABCD. ABCD merupakan singkatan dari audience, behavior, condition, dan degree. Dari kepanjangannya saja kita sudah bisa memahami maksudnya. Dan berikut adalah contoh kalimat utuhnya. Peserta mampu menjelaskan produk kepada pelanggan, meliputi fitur dan benefitnya secara lengkap. Kaidah SMART. SMART adalah singkatan yang sangat umum berhubungan dengan kaidah setting goals. Terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Catatan pentingnya adalah seorang trainer profesional akan menggunakan logikanya saat menentukan jumlah learning objektif yang akan dicapai dalam sesinya.
Diskusikan dengan klien bahwa terlalu banyak menyebutkan learning objektif akan beresiko untuk membuat sesi pelatihan terkesan gagal. Learning benefit. Untuk membuat rencana sesi pelatihan segera disetujui oleh pihak user atau klien, seorang trainer profesional tidak akan lupa untuk merumuskan kalimat learning benefit, yaitu apa yang akan diraih oleh peserta dan juga perusahaan tempat mereka bekerja setelah melakukan program implementasi dari materi pelatihan yang bersangkutan. Contoh, melalui program implementasi yang intensif, peserta akan mendapatkan rasa percaya diri saat berkomunikasi dengan rekan kerja, memungkinkannya mendapatkan trust dari lingkungan kerja, dan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap proses komunikasi efektif di perusahaan. Tugas-tugas pelatihan atau proses implementasi pelatihan. Kembali lagi ke pemahaman bahwa menyusun 4G sama dengan proses mapping and modeling. Sebelum melanjutkan ke hal yang lebih kelas operational, jangan lupa segera merencanakan dengan cepat kegiatan apa saja yang perlu ditempuh oleh peserta setelah pelatihan di kelas, yang tujuannya untuk membantu mereka mencapai semua tujuan pelatihan secara lebih efektif dan efisien. Beberapa opsi ide yang bisa dilakukan oleh seorang trainer adalah memberikan tugas-tugas pelatihan, menjadwalkan sesi pertemuan ekstra, dan menjadwalkan sesi ujian praktek. Yang perlu diingat pada tahap ini adalah untuk tidak membebani peserta dengan jadwal yang mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jika memberikan tugas pelatihan, pastikan pengerjaannya mendukung proses kerja sehari-hari. Jika menjadwalkan sesi pertemuan ekstra, pastikan menyertakan elemen opsional yang membebaskan peserta memilih slot waktu yang sesuai jadwal kerja mereka. Begitu pula jika menjadwalkan sesi ujian praktek, pastikan mengkombinasikan elemen wajib dan opsional. Daftar subtopik pelatihan. Mengacu pada video tentang needs analysis, kemudian video tentang planning and coordinating a training session, dan video tentang customizing training contents, seorang trainer profesional akan berfokus pada knowledge and skill yang benar-benar menjadi kebutuhan aktual dari peserta dan selaras dengan tujuan organisasi. Rencana kegiatan pemahaman setiap subtopik. Pada bagian ini, mindset yang harus dipegang oleh seorang trainer profesional adalah memastikan peserta selalu berada dalam keadaan yang resourceful. Seorang trainer masa kini memiliki pemikiran tentang semua sesi pelatihannya dengan mindset "It's not about me". Semua sesi pelatihan adalah tentang bagaimana peserta pelatihan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk setiap subtopiknya, rencanakan secara cepat metode instruksional apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Hal ini bisa mencakup teaching, learning, lecture, blended learning, cooperative learning, interactivity, demonstration, case study, simulation, games, brainstorming, collaborative learning, problem solving, educational games, service learning, kinesthetic learning, think, pair, share, didactic method, independent study, formative assessment, questioning, interactive instruction, dan lain sebagainya. Tentukan pilihan sesuai dengan hasil needs analysis. Di MTP, kita mengenal dua istilah sehubungan dengan bagian ini, yaitu RRR, Repeat, Review, Remember, dan RAP, Reinforce, Apply, Practice. Keduanya merupakan kegiatan khusus yang dialokasikan untuk memastikan peserta benar-benar memahami materi yang telah diberikan. RRR, Repeat, Review, Remember. Ini biasanya dilakukan untuk segmen pelatihan yang lebih dominan menyampaikan knowledge. Pilihan kegiatannya juga banyak. Beberapa ide yang bisa diberikan untuk RRR dapat teman-teman akses di link yang terdapat di caption di video ini. RAP, Reinforce, Apply, Practice. Ini biasanya dilakukan untuk segmen pelatihan yang lebih dominan melatih skill. Pilihan kegiatannya juga banyak. Beberapa ide yang bisa diberikan untuk RAP juga dapat teman-teman akses di link yang sama. Selanjutnya adalah alur pelaksanaan sesi pelatihan menggunakan alokasi waktu 4G. Kesuksesan pelaksanaan sebuah sesi pelatihan tatap muka sangat bergantung kepada kemampuan seorang trainer dalam merencanakan waktu pelatihan secara strategik, mengikuti alokasi waktu berdasarkan best practice di MTI Talent Story sejauh ini, yaitu grounding 20%,
giving 25%, grasping 45%, dan going 10%. Angka-angka tersebut tidak eksak, tetapi relatif. Apa saja maksud dari grounding, giving, grasping, dan going yang jika disingkat menjadi 4G? Teman-teman bisa memahaminya melalui video tentang perencanaan pembelajaran singkat berkelanjutan, begitu juga bisa mengakses link yang sama di caption di video ini. Tetapi secara singkat, grounding adalah melakukan koneksi di awal sebelum menyampaikan poin utama. Giving adalah menyampaikan poin utama yang dimaksud. Grasping adalah memastikan peserta memahami poin utama tadi. Dan going adalah merayakan hasil pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan seperti summary, scoring, dan bentuk apresiasi lainnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana saya mengatur pelaksanaan sesi pelatihan menggunakan alokasi waktu 4G. Perhatikan bahwa saya menggunakan kode 1 untuk grounding, 2 untuk giving, 3 untuk grasping, dan 4 untuk going. Setelah semua elemen dalam 4G form ini lengkap di halaman pertama, yaitu training titles and details, kemudian learning objectives dan benefit, ada assignment juga sudah direncanakan sejak awal, dan assignment ini nanti bisa berubah ya idenya sambil kita jalan melengkapi yang berikutnya. Kemudian ada topik outline, main topiknya apa saja, kemudian di setiap main topik itu RRR dan RAP-nya sudah direncanakan, dan ini juga bisa berubah sejalan dengan proses kita merencanakan yang berikut ini, yaitu mengatur waktu pelaksanaan menggunakan alokasi waktu 4G. Yang pertama tentunya training title-nya sama kita boleh diulang kembali. Impactful Communication for Leaders. Kemudian duration-nya juga oleh kita harus sudah dihitung sejak awal. Karena ini akan mulai ceritanya jam 9 sampai jam 5, berarti nanti akan ada istirahat 1 jam, sudah kurang 60 menit. Kemudian di paginya nanti akan ada coffee break 15 menit, sudah kurang berarti totalnya jadi 75 menit, mengurangi ya. Kemudian setelah istirahat makan siang itu akan ada di sesi kedua, setelah makan siang akan ada istirahat 20 menit. Berarti 75 tambah 20, 95. Sedangkan 8 jam itu kan aslinya adalah 480 menit. 480 menit dikurangi 90 menit, jadi waktu efektif untuk belajar adalah 385 menit. Nah, disinilah alokasi waktu grounding, giving, grasping, going bisa didasarkan pada angka ini. Yang pertama, disiplin pertama adalah menulis menggunakan huruf kapital opening dan memperkirakan waktunya relatif 20% dari 385 adalah oke lah, kita bikin 60 menit terlebih dahulu untuk opening ya. Karena kan anggaplah 20% kurang ya, karena nanti di setiap segmennya pun nanti akan ada opening lagi ya, akan ada kode-kode 1, 2, 3, dan 4 yang akan muncul di setiap segmennya. Setelah opening, jangan melakukan apa-apa terlebih dahulu, tapi langsung ke segmen ke-7, karena ini secara garis besar dibagi menjadi 7 segmen. Per segmennya adalah 1 jam rata-rata ya. Jadi kita tulis dulu di sini closing. Closing itu going-nya 10%, 385, 10%-nya direlatifkan dulu saja di 30 menit. Jadi sudah terambil waktu untuk opening 60 menit, waktu untuk closing 30 menit. Nah, sebelum kita memasukkan proses-proses untuk melatih peserta di 4 topik ini, jangan langsung melanjutkan setelah opening, tapi lanjutkan dengan kotak di atas closing. Yaitu apa? Biasanya di akhir keseluruhan sesi kita minta peserta melakukan yang namanya final practice. Dan terbayang oleh saya di sini final practice-nya nanti adalah 2 orang.
Tadi kita tahu peserta adalah 10 orang. Berarti akan ada 5 kali giliran grup practice atau praktek berpasang-pasangan ya. Jadi di sini kita bilangnya adalah grup practice saja. Grup practice atau grup final practice. Atau bisa juga kita bilang pair final practice. Pair final practice ini dengan 10 orang kira-kira akan mengambil waktu berapa lama? Kalau saya lihat dari topiknya, ini yang akan di final practice kan adalah yang bagian terakhir ini. Karena bagian terakhir ini adalah merupakan aplikasi semua keahlian 1, 2, dan 3 dilakukan di expectation talk yang merupakan skenario yang cukup general. Karena expectation talk ini nantinya harus melibatkan perpaduan semua keahlian yang ada di topik 1, 2, dan 3 ini. Jadi, final practice-nya adalah expectation talk, yaitu dua orang ke depan, yang satu jadi atasan, yang satu jadi anggota tim. Satu orangnya ke depan, satu pasangannya ke depannya itu sekitar 10 menit paling lama ya, 10 menit. Berarti sudah 50 menit untuk semua orang, untuk 5 kelompok. 50 menit nanti kita harus perhatikan waktu interval, ya. Intervalnya adalah dari satu kelompok ke kelompok berikutnya, intervalnya 5 menit lah ya. Jadi ada 4 interval, 50 tambah 20 ya, karena 4 interval kali 5. Jadi 50 tambah 20, 70 menit. Tetapi supaya aman, kita tambahkan lagi menjadi 75 menit. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya kita tahu bahwa waktu kita untuk melatih di luar final practice sudah terambil 60, 30, 90, tambah 75, 165 menit sudah terambil. Berarti 385 dikurangi 165. Yang tersisa adalah 220 menit. 220 menit, di sini ada 4 topik. 4 topik. 220 menit, 4 topik, dan ternyata kita lihat di sini memang masih ada 4 kotak. Jadi, kita tulis dulu topiknya di sini. Yang pertama tadi adalah Basics of Communication ya. Basics of Communication. Yang kedua adalah tadi 9 Behavioral Skills. Yang ketiga adalah 3 Assertiveness Exercise. Dan yang keempat adalah Expectation Talk itu sendiri yang nantinya akan di final practice-kan. Ya. Nah, 220 menit kalau dibagi 4 secara merata kan berarti 55 menit per kotaknya, per segmennya. Tetapi kita di sini tidak segampang itu membagi menjadi 55 menit rata per segmen. Kita perhatikan, kira-kira dari 4 ini yang paling banyak mengambil waktu untuk latihan, penjelasan, dan sebagainya itu yang mana? Dan yang paling kritikal itu menghabiskan waktu harus paling banyak di yang mana? Kalau menurut saya, karena expectation talk itu sudah sebagiannya diambil di final practice, maka untuk 4 kotak ini yang paling banyak harus ada di assertiveness exercise. Karena ada 3 exercise ya. 3 exercise, pertama dikasih groundingnya dulu, nanti kemudian ada penjelasan oleh saya, demonstrasi oleh saya, kemudian peserta yang volunteer ke depan untuk mempraktekannya. Itu 3 exercise, saya pikir satu exercise-nya perlu 30 menit. Sehingga totalnya akan ada 90 menit. 220 dikurangi 90 itu tinggal 130. 130 dibagi 3 kan 40, 40, 40 ya. Nah, karena expectation talk ini sudah ada, dijatahkan 75 menit, maka
menit di sini yang paling kecil saya taruh untuk expectation talk, sehingga sekarang sisanya adalah 90 menit untuk dua hal ini. Nah, dua hal ini 90 menit yang tersisa, saya rasa basic of communication itu tidak akan terlalu banyak ya, dan sudah bisa mulai disentuh sejak opening. Jadi di sini saya kasih 30 menit saja, dan non-behavioral skill-nya saya 90 menit juga. Nah, menentukan durasi-durasi per topiknya ini, per segmennya, ini nanti karena kita sendiri sebagai leader yang paling tahu materi ya, ini bisa berubah, tapi kalau sudah yakin sejak awal juga boleh, tapi nanti setelah ini akan ada proses lanjutan, dan di proses lanjutannya bisa jadi teman-teman harus merubah waktu-waktu ini. Nah, setelah sudah dapat judul-judul besarnya per segmen, sekarang per segmen harus kita breakdown menjadi grounding, giving, grasping, dan going juga. Caranya adalah kita mulai dari sini. Mulai dari sini kita kasih kode 1 untuk groundingnya opening ya. Misalnya karena ini impactful communication for leaders, di sini saya ingin menyertakan proses opening. Untuk openingnya itu icebreaker yang fun, tapi masih ada hubungannya dengan komunikasi ya. Saya mau membuat kegiatan yang namanya kolaboratif face drawing. Nah, setelah itu, setelah opening menggunakan ini, saya giving-nya di opening, saya akan melakukan introduction terlebih dahulu ya, introduction to all, semua ya, trainernya, pesertanya juga ya, hasil dari kolaboratif face drawing nanti bisa dilanjut ke introduction. Kemudian saya mau kasih tahu learning map-nya hari ini mau belajar apa saja. Kemudian saya mau kasih tahu learning benefit-nya dari pelatihan ini. Setelah itu, untuk grasping-nya, walaupun di awal, tapi saya sudah pengen tahu dulu ya pemahaman peserta tentang topik secara garis besar itu apa. Oleh karena itu, pertama saya mau bikin grouping dulu. Setelah itu baru group discussion terlebih dahulu dengan judul adalah, judulnya seperti ini. The position of empathy in communication. Nah, jadi saya ingin meminta setiap kelompok untuk menyampaikan pandangannya tentang posisi empati di communication itu seperti apa. Setelah selesai, baru saya buat summary ya, dan selesai sudah di 1 jam pertama ini. Kelihatannya sih akan cukup ya, akan cukup. Nah, setelah selesai, saya kasih summary untuk opening. Kemungkinan saya nanti akan bilang, oke, berarti kita akan segera mulai ya, setelah teman-teman tahu bahwa empati itu adalah salah satu faktor yang menentukan komunikasi akan berhasil atau tidak di organisasi, seperti itu ya. Kemudian kita masuk tuh ke basic of communication. Karena di sini akan bicara tentang, kita lihat lagi ke atas, the art of listening, empathetic response, questioning, answering quickly with integrity. Saya mau di sini itu adalah untuk openingnya bukan video, bukan data, tapi trainer atau facilitator ya. Facilitator gives examples of ineffective questioning. Karena saya mau mulai dari questioning kan awalnya ya. Oke, setelah itu baru untuk giving-nya ya, di bagian ini adalah saya mau memberikan pemahaman tentang the art of questioning, kemudian the art of listening, kemudian empathetic response, dan answering quickly with integrity.
Saya akan jelaskan keempat hal ini secara singkat. Kemudian saya akan minta ya untuk peserta yang mau ke depan volunteer ya. Volunteer. Tapi kita lihat lagi tadi di sana itu RAP-nya apa? Ada game, ada individual practice. Oke, ada game, ada individual practice. Untuk gamenya saya akan taruh di sini. Ada game, The Art of Listening, itu pakai game ya, walaupun di giving, karena giving dan grasping itu bisa seperti teman-teman lihat di sini ya, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu disatukan giving dan grasping. Jadi giving dan grasping itu bisa simultan dilakukannya. Kemudian setelah itu saya mau minta volunteer atau ini deh, grup practice ya, with scoring. Berarti di sini kita ganti ya, bukan individual practice tapi group practice. Nah, seperti itu. Jadi bisa terjadi perubahan-perubahan. Group practice with scoring. Kemudian baru nomor 4-nya kita summary dan kita kasih tahu group score positionnya seperti apa. Karena saya mau dari awal setelah terjadi grouping saya akan bilang bahwa ini ada scoringnya dari awal sampai akhir. Ini 30 menit. Nah, di sini kita lihat ya, ternyata setelah saya analisis, 30 menit karena saya sudah pengalaman ya di sini, nggak mungkin ini. Ini perlu tambahan ini. Ini kayaknya perlu 60 menit juga. Berarti akan mengambil 30 menit dari yang mana? Dari kemungkinan dari 9 behavioral skill ya, kita ambil 15 menit. Kemudian 15 menit lagi kita ambil dari sini ya, 15 menit lagi dari sini. 75 menit. Dan nanti ini bisa berubah lagi ya. Kita lihat saja. Nah, sekarang 9 behavioral skill. Ini saya di awalnya mau kasih tunjuk video yang judulnya Get Out of My Box. Setelah itu baru saya kasih tahu 9 behavioral skill yang harus mereka kuasai itu apa saja. Ya, dari mulai tadi eye contact, kayaknya ini sama saya di ini aja, di copy saja ya. Dari mulai eye contact, nah seperti itu. Dari mulai eye contact, tapi di sini A, B, C-nya saya hilangkan. Kemudian komanya sama saya diganti menjadi semicolon, juga. Nah, ini tuh harus sabar ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai, sambil menjelaskan, kan 2 itu giving ya, menjelaskan, melatih, mendemonstrasikan sebelum peserta praktik. Ini sambil individual practice juga, barengan semuanya. Dan terakhirnya itu nanti ada summary. Seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir, ini 75 menit cukup, bahkan 60 menit juga cukup ini. Karena begitu saya menjelaskan eye contact, semua langsung latihan barengan semuanya ya, ke individual and class and individual practice. Jadi langsung semuanya tuh. Di sini saya ganti berarti ya, 9 behavioral skill, class and individual practice. Nah, kita balik lagi ke sini. 60 menit saya rasa ini cukup. Nah, jadi yang ini tadi masih bisa 90 menit. Seperti itu. Nah, sekarang segmen keempat, assertiveness exercise. Assertiveness exercise kan nanti ada setting up a conversation, ada empathic assertion, ada juga 6 step for
assertiveness. Jadi saya di sini mau meminta volunteer to demonstrate ya, to demonstrate how she or he open a meeting. Jadi mau lihat dulu tuh salah satu orang itu melakukan meetingnya seperti apa ya. Nah, setelah itu baru saya kasih latihan-latihan tentang setting up a conversation. Kemudian ada latihan empathic assertion dan latihan 6 steps for assertiveness. Nah, di sini untuk graspingnya adalah role play. Jadi saya mau minta untuk setiap latihannya itu nanti ada role play-nya. Ada role play-nya, berarti grup ya. Group role plays with scoring. Dan terakhirnya nanti ada summary dan group score position. Kita kasih tahu tuh. Sampai selesai segmen 4 itu grup mana yang memimpin. Nah, 90 menit saya rasa ini cukup, sangat cukup. Nah, kemudian expectation talk di sini di bagian segmen 5-nya itu hanya akan 1 dan 2-nya saja, giving dan grasping, karena giving dan going, grounding dan giving, karena graspingnya nanti ada di segmen 6. Jadi expectation talk ini saya akan meminta ya, saya demonstrasikan dulu ya, facilitator demonstrate expectation talk session. Jadi saya demonstrate dulu ke semua peserta. Saya akan minta satu orang peserta untuk kasih saya situasi ketika kinerja anggota tim tidak sesuai dengan harapan. Terus saya minta satu orang untuk ke depan untuk jadi anggota tim saya, dan saya akan demonstrasikan bagaimana mengkomunikasikan harapan saya di depan mereka. Kemudian saya akan jelaskan setelah demonstrasi adalah 8 steps of expectation talk. Saya akan jelaskan, kalau bisa saya demonstrasikan lagi sekali lagi, dan untuk graspingnya akan ada di sini. Karena saya sudah demonstrasikan, kemudian saya jelaskan satu persatu stepnya, maka untuk graspingnya ini adalah final practice ya. Final practice-nya itu role play. Setelah role play, nanti di sini setiap pasangan akan mendapatkan skor. Kemudian terakhirnya kita kasih summary dan group score positions. Oh ya, untuk grup berarti di sini akan ada 5 grup. Di sini boleh dibuat ya grouping 5 groups. Jadi per grupnya itu hanya ada 2 orang ya, karena kan 10 orang pesertanya. Nah, ini sudah selesai, baru kita pikirkan untuk closingnya seperti apa. Untuk closingnya di awal, di grounding untuk closing, biasanya saya memberikan thank you note ya. Thank you note karena sudah bertahan belajar sampai titik ini. Kemudian karena closing saya mau kasih grand summary. Kemudian saya mau kasih online test. Kemudian saya akan mau minta ini dulu. Setelah online test ada award ceremony ya, karena siapa grup yang skornya tertinggi di sini kita kasih hadiah. Kemudian ada photo session dan terakhirnya kita ada farewell. Nah, lengkap sudah. Ini kita formulir 4G kita ya. Kita lihat sekali lagi dari judul. Lengkap, 8 jam 10 peserta sejak awal sudah membayangkan akan seperti apa, karena kita tulisnya lengkap seperti ini.
learning objektif ada, learning benefit juga ada di sini. Kemudian assignment-nya ya saya tetap bahwa setelah praktek, setelah sesi di kelas saya minta mereka merekam video simulasi, kemudian submitted 2 weeks ya after classroom. Ketahuan nih akhirnya. Saya akan minta mereka submit paling lambat 2 minggu setelah classroom. Kemudian topik outline-nya saya sudah jelas ya. Akan ada 4 topik ini. Per topiknya saya sudah rencanakan akan melakukan apa saja sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap knowledge dan skill-nya. Kemudian alokasi waktunya kita lihat di sini sudah oke. Sudah saya lihat sekali lagi kayaknya sudah pas semua waktu dan tidak ada kegiatan yang tertinggal. Nah, apa guna dari mengalokasikan waktu di formulir terutama di halaman kedua ini? Yang pertama, dari poin-poin 1, 2, 3, 4 yang kita tulis secara detail ini, kita jadi tahu slide apa saja yang perlu dibuat dan yang tidak perlu dibuat. Kemudian dengan sudah ada ukuran waktunya, kita akhirnya melatih emosi kita untuk memahami bahwa yang namanya training itu yang disampaikan hanya yang memang dibutuhkan oleh peserta saja. Dan it's not about us the trainer. Jadi di sini bukan kita yang banyak bicara ya, karena totalnya kan kita lecture itu akhirnya cuma 25%, tapi 45% minimal atau relatif paling banyak adalah memastikan peserta itu paham. Dan di sini ada kolom rasional. Ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengontrol apakah pelaksanaan setiap butir di sini setelah di total 1, 2, 3, 4 itu benar-benar 60 menit atau tidak. Itu nanti ini bisa jadi bahan risetnya teman-teman ya untuk mengetahui perencanaannya 60 menit tapi ternyata totalnya lebih atau kurang. Dan nanti per angkanya ini akan ditotalkan lagi di bawah. Ya, di bawah di sini nanti bisa kita totalkan grounding di total berapa menit, giving di total berapa menit, grasping juga berapa menit, dan going berapa menit. Itu biasanya waktunya bisa relatif di 20 ya, grounding di 20%, giving 25%, grasping 45%, dan going-nya itu di 10%. Nanti dari setiap sesinya teman-teman, jika total-totalnya itu bervariasi ya angkanya, ini juga bisa jadi bahannya riset teman-teman yang di alokasi persentase waktu yang seperti apa yang paling efektif gitu. Nanti bisa dibandingkan hasilnya dengan evaluasi dari peserta, hasil online test mereka, dan sebagainya. Jadi sekali lagi inilah bentuk formulir 4G yang sudah lengkap dan ini bisa teman-teman akses juga di link yang ada di caption di video ini. Teman-teman dapat juga mengakses link di caption di video ini untuk melihat contoh formulir 4G yang sudah lengkap. Kesimpulannya adalah kegunaan menyiapkan formulir 4G sebelum memulai sesi pelatihan adalah melatih seorang trainer untuk selalu berpikir dengan struktur yang logis, jelas, singkat, dan berdampak. Menyiapkan mental seorang trainer melalui proses mapping dan modeling yang melibatkan imajinasi. Memberikan gambaran singkat untuk melatih emosi trainer bahwa proses checking for understanding harus memiliki porsi yang jauh lebih besar dibandingkan mengajar. Checking for understanding berfokus pada kepentingan peserta. Sedangkan proses mengajar dapat beresiko membuat trainer merasa harus menunjukkan kehebatan dirinya. Dan memperjelas kepada trainer tentang presentation slides dan visual aids yang dibutuhkan, menghindari kemungkinan dari menampilkan sesuatu yang tidak diperlukan.